3 jaman. 70. 80. 90-an. Sampai lupa megang. Pak, Yes. how are you? I'm good. Luar biasa gitu loh, Oh, kayak di ini, kayak di training. Semangat pagi, semangat. Pak, Yes. jadi ada nih satu teman saya, Ah. dia baru pindah kerja. Terus kata dia temen-temennya ikutan pindah kerja juga sama dia. Kok bisa kayak gitu ya? Bisa ya. Ini kalau kayak film-film nih namanya, Tour of Duty namanya. Sorry, Pindah film tahun Iya. berapa? Lu belum lahir. Jadi ini sebuah fenomena yang bisa dibilang kayak kejadian kayak udah sering kejadiannya. Tapi biasanya sih kalau dari pengalaman gue kayak ini tuh pasti ada yang ngajak. Ini agak ribet ya, yang Iya, satu di tengah ini. Nggak pas. Kameranya bergerak-bergerak sih. Cih. Iya. BTW hari ini kembaran. Iya, nggak nyangka. Nggak janjian kita, jadi saya nggak pakai, masih Padahal cuci. bukan couple ya. Jadi nggak ngerti juga sebenarnya. Boleh dilanjut? Iya. Jadi tuh Van, biasanya Tukeran nggak posisi duduknya, udah nggak usah. malam. Jadi kurang lebih tuh Van. Jadi pasti sih kemungkinan besar sih ada yang ngajak ya. Karena berbondong-bondong pindah ke tempat baru ya pasti karena adanya ajakan ya. Entah siapa yang ngajak, mungkin temennya Fania yang ngajak temen-temennya yang lain, atau mungkin memang ada satu pimpinan atau satu manajer yang pindah, akhirnya dia ngajak anak-anaknya atau kolega-kolega kerjanya di tempat perusahaan sebelumnya dia bawa karena mungkin dia ngerasa udah cocok kali, makanya akhirnya dibawa berbondong-bondong kayak tour of duty, we have a new duty gitu. Gimana bro, menurut lo? Iya, ya memang kenyataannya ada sih yang kayak begitulah ya. Cuman kan kita nggak tahu itu situasinya gimana, apakah dia memang ditarik sama temen yang udah pindah duluan ngajak, atau memang yang lainnya ini pengen ngikutin karena mungkin benefitnya lebih baik atau suasana kerjanya katanya lebih enak segala macam, ya nggak tahu lah ya. Tapi ya sah-sah aja gitu loh. Cuman sekarang gini, kalau misalkan kayak yang pertama tadi, misalkan kalau gue pribadi sih, misalkan gue kerja di A terus pindah ke B ya, terus disuruh bangun tim misalkan, gue akan tetap terbuka untuk semua pilihan yang ada. Jadi teman-teman lama diajak gak? Bukannya diajak, info aja, tempat kita lagi buka lowongan, tempat ini lagi buka lowongan segala macem ya. Tapi bukan berarti karena gue kenal terus akhirnya dia yang gue pilih, kira-kira begitu ya. Jadi ya tetap sesuai kompetensi yang dibutuhkannya aja gitu loh ya. Nah Van, dari fenomena ini ya, lo sebagai seorang entrepreneurship, menurut lo ya sebagai pengusaha ya nggak, pengusaha berapa brand ada? 5, 6? 100 tapi jangan kenceng-kenceng. Oh iya, jangan. Sebagai pengusaha, menurut lu fenomena kayak gini tuh menguntungkan atau enggak? Bener atau enggak sih dari kacamata lu sebagai pengusaha? Maksudnya kayak jadi jadi istilahnya yang ngerekrut tuh sekerumpulan. Iya. Lu nih pertemanan ngerekrut orang gitu. nih, kayak sekarang lu kan ngerekrut orang tuh buat jaga toko. Terus kan lu perlu admin, lu perlu buat yang megang kasirnya siapa. Nah, lu ngelihat itu sebagai sebuah hal yang positif enggak kalau misalnya orang yang lu rekrut pertama ini nih dia bawa teman-teman yang udah dia kenal ke perusahaan gelang lu sekarang? Kayaknya balik lagi ke orangnya deh. Maksudnya kayak tipe orangnya gimana? Karena ya satu pertemanan bukan berarti semuanya bagus dalam pekerjaannya mereka itu kan. Terus kata ya kayak mesti hati-hati nggak sih kalau misalkan dalam bisnis gitu, takutnya kalau misalkan kayak kalau misalnya gitu kan berarti ditinggal-tinggal kan. Berarti ditinggal-tinggal, apakah mereka aduh amit-amit ya misalnya kayak kong kalingkong ngapain gitu, stealing atau apa segala macam kayak gitu kan, karena mereka sudah ada bond yang berbeda gitu. Terus sehingga mereka jadi lebih kayak ya bekerja sama lah untuk ya itu kalau nettingnya sih. Iya. Cuman kayaknya netting nyemes nggak nyampe. negative thinking. Oh, stop. Baru tahu gue tuh.
ini kayak kan menu. Speechless. Iya, jadi kayaknya I would prefer ya satu-satu deh. Kayak ya satu pertemanan oke, boleh gitu, bukannya kayak mengenggakkan totally gitu. Cuman dilihat lagi aja gitu kinerjanya gimana, attitude-nya gimana, kayak gitu-gitu. Apakah dia nih orang yang gue cari untuk di posisi ini gitu. Apakah dia bisa memenuhi kriteria untuk dia bisa stay di posisi itu, kayak gitu. Jadi bukan semena-mena dia karena pertemanan aja gitu. Lebih ke ini sih, yang penting kan kriterianya. Seperti ada satu episode kita di mana kita ngobrolin fungsi, ya yang penting yang fungsinya dia gitu. Jadi lo akan melakukan? Mungkin bakalan kayak misalkan kalau emang saya lagi butuh orang gitu, and then I have this one guy misalkan, kayak lu ada temen lu nggak nih yang bisa ngerjain ini gitu. Terus ya udah, of course ya kan, jadi lebih ada ada temennya itu jadinya kayak one step ahead of the other strangers yang saya nggak tahu gitu. Cuman ya tetap mesti diasah lagi gitu, kayak ini oke nggak nih, kayak gitu. Melakukan atau nggak melakukan jadinya combination jadinya ya, kayak menyesuaikan aja sih. Kalau gue pribadi, ini bukan masalah positif atau negatif sih ya. Maksudnya setiap orang kan punya gayanya masing-masing, punya alasannya masing-masing ya ketika dia melakukan itu. Kalau misalkan gue pindah dari A ke B, yang A ini misalnya gue cari orang, gue nggak akan dengan sengaja ngasih tahu dia, di tempat gue lagi nyari posisi A nih, gitu loh. Ya. Tapi kalau dia lihat sendiri iklannya, terus dia nyoba, ya silakan gitu, karena menurut gua nggak etis aja sih sama tempat yang sebelumnya, nggak etis. Jadi ini bukan masalah. Maksud lu tuh lu nggak ngajak secara direct? Nggak, gua nggak akan ya. Misalkan terus habis itu gua suatu hari pindah ke C, yang B nggak akan gua tawarkan, tapi yang di A bisa jadi, gitu loh. Tapi lihat ininya deh, ini secara pemikiran aja ya, maksudnya waktunya bukannya yang baru aja kemarin kan gitu. Kalau yang tadi A ke B terus baru aja gue dari rumah itu, masa sekarang mau gue tarik-tarikin sih, itu bisa jadi masalah ya. Pastilah si pemiliknya juga akan tersinggung lah. Gue aja pribadi nggak suka digituin ya. Tapi kalau misalnya gue udah pindah ke C, terus yang di sini dulu pindah lagi kemana segala macam kan, ya kita kan hubungan masih ada teman. Misalkan gua tahu kompetensinya ya kan, dan menurut gua butuh nih untuk yang sekarang, ya nggak ada masalah. Tapi kalau langsung enggak gitu loh ya, karena gue cukup open kok. Gue percaya ada sumber yang lain lah, resource itu pasti ada kok, nggak akan kekurangan gitu loh, walaupun nggak mudah nyarinya. Tapi gue mindsetnya bukannya gengsi, tapi untuk menjaga etika juga aja gitu loh. Ya, jadi kalau kita lihat dari dua sisi ya, kalau dari kayak sisi perusahaan tadi apa yang deketan Pak, nanti audiensnya nggak dengar. Kalau yang dari sisi bukan di kopi. Kalau yang dari sisi perusahaan sih tadi sebenarnya Fania udah sampein ya, kayak kita sebagai part of company juga harus punya awareness ke, bukannya netting tapi lebih aware kalau misalnya kita lihat fenomena atau tren itu ada di perusahaan kita, ya kita harus punya alert tersendiri ya, karena kemungkinan tadi tuh bisa kejadian tuh, entah keluar barang, they do something yang negatif, maksudnya kecuali kalau kayak sistem semuanya udah in place, mungkin bisa resiko-resiko tersebut bisa diredam. Nah kalau untuk si teman sendiri ya, si karyawan dalam artian yang mau pindah dari satu tempat, dia mau pindah dari perusahaan A ke perusahaan B, dan di perusahaan B ini ada temannya yang udah di sana dengan posisi tertentu, akhirnya sehingga bisa mengajak dia secara direct. Ini nanti berhubungan sama feedbacknya Pak Dhani. Kalau diajak secara direct, itu kan berarti udah ada hukum tarik gitu loh. Nah ketika hukum tarik ini udah terjadi, si teman yang masih di perusahaan A ini juga harus mulai berpikir,
advantage apa sih, keuntungan apa gue pindah ke perusahaan B atau ngikut si kawan gue ini, apa yang berubah di hidup dan karir gue, atau secara mungkin jabatan dan tanggung jawabnya berubah, atau secara pendapatan payroll berubah, atau secara tantangan-tantangan baru berubah, atau secara proses pengembangan karir terhadap karyawan perusahaan tersebut ternyata ada perubahan yang lumayan signifikan. Kalau misalnya perubahan-perubahan itu ada dan menjadi sebuah tambahan keuntungan, ya go ahead, diambil gitu loh. Tapi kalau karena berubahnya hanya pindahnya hanya sekedar ikut-ikutan tanpa ada perubahan apapun terhadap dirinya, ya better cari another yang lain option ya. Tapi kalau kayak satu hal juga tadi yang kayak Pak Dani ya, bisa dikatakan ada, nggak bisa dikatakan positif negatif ya, tapi memang secara etika kita sebagai pemimpin, kalau misalnya kita kepindah satu tempat terus kita ambil beberapa orang yang ada di tempat sebelumnya, itu kan secara tidak langsung kita menciptakan kebolongan-kebolongan di organisasi perusahaan sebelumnya ya. Akhirnya dampak negatifnya juga bisa balik ke kita loh. Kalau misalnya ternyata perusahaan itu pas dia pergi terus dia ambilin orangnya, akhirnya perusahaannya jadi goyang, harus rekrut ulang, harus training ulang, harus ada penyesuaian terhadap karyawan-karyawan baru, ya itu kan menandakan kita meninggalkan hal negatif. Nah negatif. Etika itu yang harus dipikirin ya, yang harus dianalisa bahwa hal ini bisa jadi amat sangat negatif, tapi di lain sisi tentunya bisa positif juga. Nah berarti kan ini urusannya ke etika juga dong Pak. Etika dalam apa ya, bekerja bukan sih ya, etika dalam iya dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam segala hal sih gitu. Misalkan tapi apakah ini apakah ini diinformasikan ke orang-orang gitu? Kalau gue pribadi sih nggak pernah ya. Lu jangan lakukan A, B, C. Kalau misalnya maksudnya kecuali ditanya kayak gini lagi dibahas nih, ditanya ya gue jawab. Tapi kalau misalkan gue melihat orang yang melakukan itu, gue nggak akan komen apa-apa. Itu nggak sejalan aja gitu loh. Gue pernah ngajak, ya susah sih ya kalau gue, masalahnya nggak pernah pindah kerja. Terlalu loyal. Iya, jadi gue masih di satu company gitu kan. Jadi, tapi gue pernah mengajak satu orang untuk, gue baru mengajak dia karena gue butuh kompetensinya dia. Pernah, gitu loh. Tapi ya itu nggak pindah kerja sih ya. Tapi balik lagi lah, itu lebih ke etika lah ya. Maksudnya sekali lagi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini akan jadi debat kusir kalau bilang benar apa salah ya. Itu gayanya masing-masing. Sama halnya seperti orang kutu loncat deh. Ya kita nggak bisa bilang benar salah. Tapi orang yang kutu loncat kan bilang selama karir gue terus membaik dan gue bisa memberikan dampak yang positif ke setiap perusahaan yang gue kerja, why not gitu loh, walaupun cuma setahun gitu kan. Jadi sekali lagi kalau buat generasi gua, ya gua akan bilang lebih baik jangan, karena mindset gua adalah SDM itu banyak ya kan, karena memang ini udah jadi bagian dari hidup lah. Orang pindah ya kan, nggak ada lah karyawan yang seumur hidup gitu loh. Mungkin ada lah ya, tapi maksudnya majority pasti orang pindah. Apalagi kalau kita lihat generasi yang ke bawah ini nih, yang semakin kesini kan dibilang semakin ada pendapat-pendapat yang bilang oh generasi sekarang nggak loyal nih gitu kan, dibandingkan generasi-generasi yang dulu gitu loh. Ya jadi sekali lagi kalau gue sih nggak akan ya, gitu, lebih ke menghargai, menghormati, karena kita tahu ya kan, kita juga ngalamin kok satu pindah ngajak segala macam. Dan yang sebenarnya kita harus pikirkan juga kan, orang-orang yang diajak ini kadang-kadang kan mereka pertimbangannya kurang matang, lebih kepada emosional gitu loh. Impulsif ya juga. Mereka cuman nyari kayak melangkah maju, tapi cuman that's it gitu. Dan yang gue sedih kadang-kadang yang ngajak habis itu pindah. Itu gue kasihan sama mereka, makanya itu gue yang aduh gitu loh, maksudnya jangan deh gitu loh ya. Lu kan punya beban, lu udah terus kan lu udah ngajak gue, kok gue lu tinggal gitu kan. Aduh itu jadi beban yang sebenarnya lu nggak perlu ada gitu kan. Gitu.
baru tempatnya drop, sedangkan tempat lamanya masih bersinar. Iya, maksudnya bisa. Makanya jadi kadang-kadang ya kita harus terjadi. mikirkan nggak gitu loh ya. Jadi biarkan ini jadi keputusan orang tersebut, lu beneran mau bukan karena gua nih. Gitu kan. Tapi lu pertimbangkan. Gue cuma ngasih tahu nih ada lowongan misalkan. Ya kurang lebih nggak bisa di-adjust positif negatifnya ya, tapi kalau misalnya sama tadi kayak Pak Dani bilang, gue juga nyaranin berdasarkan pengalaman gue, better kita hargai orang-orang yang pada baru lulus kuliah, orang-orang yang belum pada fresh grad lah ya. fresh grade, belum ada pengalaman, kemudian orang-orang yang belum kita kenal sama sekali gitu. Kenapa? Karena menurut gua kalau kita jadi maksudnya give them a chance give gitu. them a chance ya. Give them a chance juga sama proses belajar gitu. Kayak misalnya gue bawa lu berdua, ke perusahaan gue. Proses belajarnya kan nggak banyak karena gue udah kenal lu tahunan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, udah ngerti gitu. Entah pola pikir, entah kebiasaan, entah habit. Udah ngerti Pak katanya. Ya gue cuma tinggal di rumah lu aja gitu. Kalau itu gue lebih ngerti cepet gitu. Jadi gue rasa sih dengan kita mengenal orang baru, karakter baru, sehingga Maksudnya no comment, no comment. Dengan kita mengenal karakter baru itu menjadi sebuah ilmu tambahan sebenarnya. Akhirnya kan memimpin orang baru ini kan ada adjustment lagi, ada berusaha coba cari tahu lagi orang ini backgroundnya seperti apa gitu. Proses rekrutmennya juga lebih terbuka dan proses bekerjanya juga bisa lebih terbuka ya dibanding kalau kita hanya bekerja dengan orang-orang yang sudah kita kenal selama beberapa tahun dan kita pindahin dari perusahaan sebelumnya ke perusahaan yang baru. Berarti another point dari situ, jangan cuman ikut-ikutan dan mikirin keenakan diri sendiri, cuman kayak pikirin juga, also be sensitive to the company you are working for gitu. Karena kan ya mau nggak mau ya secara sadar nggak sadar ya company itu juga dibangun oleh si anak-anak semua ini kan, walaupun mungkin kontribusinya emang kecil cuman kan banyak kecilnya terus jadi it's become like one big company gitu. Jadi if Kaget gue. kayak gue juga kaget. Jadi kalau misalkan ada satu yang hilang ya pasti ya juga berasa gitu. Jadi ya also be sensitive to the company you're working for. Ya benar. Kalau bisa di-summarize, ini emang related banget sama yang namanya organisasi development. Jadi kalau kayak kita belajar SMP, SMA atau pas lagi jadi Karang Taruna gitu, jadi ketua Karang Taruna atau ketua panitia ya. Bahas proses rekrutmen inilah yang jadi amat sangat penting gitu. Yang pertama sih kalau bisa gue kasih gambaran berdasarkan pengalaman gue, sebenarnya kebutuhannya apa sih di dalam organisasi itu. Kemudian fungsinya apa? Ada jabatan tersebut. Kemudian tugas tentang jawabnya apa? Ya, kemudian baru yang tambahannya personality karakternya mau dicari seperti apa. Terakhir yang kelima, performance indikatornya tuh diukur dengan cara apa. Jadi kayak 5 poin itu tetap harus berjalan ketika rekrutmen atau ketika membangun tim ya, entah itu tim kecil atau membangun tim mungkin secara informal ataupun secara formal dalam organisasi atau perusahaan dalam bentuk badan hukum tertentu. Salah satu skills yang harus dimiliki lah ya, yaitu ngebangun, mendevelop. Ya, itu salah satu skill dasar yang diperlukan oleh setiap pemimpin, baik dia itu direct ataupun indirect, mendevelop orang. Ya, sekali lagi tadi gue bilang ini emang semakin sering terjadi dengan perkembangan bisnis. Contohnya dunia F&B, restoran setiap bulan tuh pasti ada aja restoran baru yang buka, restoran baru. Dan memang namanya orang kan juga selalu berusaha mencari yang lebih baik. Nggak usah diajakin deh, ya kan? Nggak ada yang ngajak aja mereka pindah gitu kan. Gue selalu ajarin ya itu memang kita nggak bisa nahan mereka ya, karena kita juga nggak mau terlibat dalam perang gaji ya. Di sana digaji segini Pak, udah kita naikin, nggak mau. Ya tapi kalau kita punya kemampuan membangun, ya kan, mendevelop yang fresh graduate atau orang-orang ini, ya kita nggak akan pernah kehabisan source gitu loh. Ya kan, memang repot, ya nggak apa-apa, itu emang kalau lu mau berhasil kan harus repot. Ya kalau emang nggak mau repot,
ya, tidur aja, tahu hasilnya bagaimana gitu kan. Ya jadi harus punya. Jadi sesuai dengan ini nih, RISE. I-nya kan inside out. Ya jadi selalu mulai dari apa yang ada di dalam, ya kan. Kalau kita misalkan memang ada salah satu tim kita yang kita bisa kembangkan, ya itu kan proses harusnya udah berjalan. Jadi ketika memang ada yang hilang posisi-posisi di atasnya, ya kan, regenerasinya selalu ada gitu loh. Jadi untuk company juga jangan lupa untuk men-nurture karyawannya supaya tidak mudah, tidak rentan menjadi korban karyawan kabur. Iya. Ya, tapi mindsetnya gini lah. Satu yang harus kita miliki, jangan takut kekurangan. Banyak kok, gitu kan? Banyak, gitu loh, ya kan? Tapi memang kita harus repot, gitu loh. Ya, masalahnya orang yang panik, marah, emosi itu karena merasa nggak punya lagi, gitu loh. Pasti ada, cuman memang harus dipahat lagi, gitu. Oke. Kok udah dada aja. Thank you guys for listening. See you on the next episode.